wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai struktur data tree, graph, and hash. Dengan dosen pengampu itu Ibu Elvina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lengga Marlina, saya dari kelas S I23A dengan NIM 23416 257 2010 81. Langsung saja kita ke materinya. Langsung saja ke materi 1, itu adalah struktur data tree. Saya akan menjelaskan mengenai struktur data tree. Struktur data pohon tree adalah cara untuk merepresentasikan data secara umum hierarkis. Pohon terdiri dari simpul-simpul node yang terhubung dengan garis edge. Setiap simpul dapat memiliki beberapa simpul anak child node dengan satu simpul yang disebut simpul akar root node yang tidak memiliki simpul induk parent node. Nah, itu adalah contoh. Contoh struktur data tree itu dibagi 5. Yang pertama itu ada pohon directory system file, yang kedua pohon silsilah keluarga, yang ketiga pohon ekspresi matematika, yang keempat pohon pencarian biner, dan yang terakhir itu pohon keputusan. Nah, di sini pohon directory system file adalah bayangan struktur direktori pada sistem file komputer. Struktur ini dapat direpresentasikan dengan menggunakan struktur data pohon. Yang kedua itu ada pohon silsilah keluarga. Struktur silsilah keluarga juga dapat direpresentasikan dengan menggunakan struktur data pohon. Yang ketiga itu ada pohon ekspresi matematika. Ekspresi matematika yang kompleks dapat direpresentasikan dengan menggunakan struktur data pohon. Yang keempat itu ada pohon pencarian biner, binary search tree. Pohon pencarian biner adalah jenis struktur data pohon yang khusus digunakan untuk menyimpan dan mencari data yang diurutkan. Yang terakhir itu ada pohon keputusan. Pohon keputusan adalah struktur data yang digunakan dalam kecerdasan buatan keputusan berdasarkan serangkaian umum. Itu ada bagan atau contoh gambar struktur data tree. Yang urutan A itu adalah root, yang bagian B ada parent interact node, yang bagian C ada IG sebelah kanan, yang ke D ada child node, terus di sampingnya lagi ada E, yang di bawah itu ada leaf node, yang di pinggir sebelah kanan itu ada C, di bawahnya ada F, terus di bawahnya lagi ada G. Yang urutan level 0 itu A, yang baris A. Yang level 1 itu yang di barisan C sama B. Yang ke level 2 itu ada di barisan G, F, E, D. Dan yang level 3 itu di barisan H. Nah, kita kan ngitung itu, kita kan mengurutkannya berarti di sebelah kiri, berarti dari B, D, E, A, dan seterusnya. Baik, kalau materi yang kedua itu adalah struktur data graph. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi struktur data graph. Struktur data graph adalah cara untuk mempresentasikan data yang terdiri dari entitas node dan hubungan antara entitas tersebut. Graph tidak memiliki struktur hierarkis seperti pohon, melainkan hubungan antara entitas dapat bersifat timbal balik dan kompleks. Kemampuannya untuk mempresentasikan hubungan antara menjadi pilihan yang ideal untuk berbagai macam tugas. Selanjutnya itu ada contoh. Dan di sini contohnya itu pemetaan dan navigasi aplikasi peta navigasi seperti Google Maps dan Waze menggunakan struktur data graph untuk mempresentasikan jaringan jalan dan rute perjalanan. Ketika Anda mencari rute ke suatu tempat di Google Maps, aplikasi Anda menggunakan algoritma pencarian pada graph jalan untuk menemukan rute tercepat dan terpendek. Algoritma ini mempertimbangkan lalu lintas terkini dan kondisi jalan seperti frekuensi Anda seperti menghindari jalan atau tol, jalan berbayar. Jadi misalkan kayak kita menggunakan aplikasi Maps itu supaya tidak tersesat. Jadi kan ada arahan rutenya supaya cepat sampai tujuan. Oke, di sini kan ada rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana kita dapat
secara efektif mempresentasikan dan mengolah grafik kompleks dengan tetap menjaga efisiensi dan skalabilitas. Yang kedua itu ada bagaimana kita memilih representasi grafik yang sesuai untuk suatu masalah atau aplikasi tertentu. Baik, selanjutnya itu ada bagan atau gambaran mengenai struktur data grid. Yang pertama itu ada A, B, C, D, F, H, I, J, F, G. Nah, jadi yang A itu rootnya, yang level 0, terus level 1 itu jajaran C, dan yang level 2 itu deretan B, V, E, D, parent node sama setting, dan deretan level 3 itu ada J, I, H atau H, I, J, child node, subtree, leaf node. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur data hash, itu materi yang terakhir. Nah, di materi ini kita akan membahas mengenai struktur data hash. Struktur data hash table adalah cara untuk menyimpan data secara asosiatif, di mana setiap elemen data dikaitkan dengan kunci uniknya. Hash table menggunakan fungsi hash untuk memecahkan kunci indeks dalam array, memungkinkan data yang sangat cepat. Selanjutnya itu ada contoh sederhana. Misalnya kayak bayangkan misalnya kita nih memiliki daftar nama teman dan nomor telepon mereka. Terus kita itu mau cari nomor telepon teman dengan cepat berdasarkan namanya. Kayak bisa menggunakan hash table itu untuk hash table itu untuk menyimpan daftar nama dan nomor telepon dikunci untuk setiap entry dalam hash table dengan nama teman kita. Terus dan nilai nomornya telepon mereka. Ketika kita ingin mencari nomor telepon teman, kita tuh pertama-tama menghitung hash nama teman tersebut, kemudian menggunakan hash tersebut untuk mencari entry yang sesuai dalam hash table. Jika entry ditemukan, kita tuh dapat mengakses nomor telepon dari nilai entry. Jadi kan di nomor WhatsApp tuh ya, terus kayak ada kontak kan, kita langsung cari aja namanya di situ tertera ada nomornya. Nah, kita langsung cari di situ saja dengan secepat mungkin gitu. Nah, di sini tuh ada rumusan masalah. Rumusan masalah tuh apa saja tantangan yang terkait dengan penggunaan data hash, bagaimana cara mengatasi tabrakan hash, bagaimana cara melindungi data hash dari serangan, apa saja tren baru dalam teknologi data hash. Di sini selanjutnya di sini kan kita langsung melihat bagan atau contoh dari gambar data hash. Di sebelah kanan itu ada right pointing to right subtree, terus yang sebelah kiri itu ada left point to left subtree, terus di bawah itu ada left right root node. Nah, di bawahnya itu kayak ada akar pohon gitu, yang di bawahnya juga sama ada akar pohon, dan kita langsung mencari solusinya di situ. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.